Iblis yang nguping, yang menguping dialog kami semuanya ketarik oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk tubuh ini. Wah. Oh. Kamu. Wah, aku lagi tuh, kamu kenal saya. Ya, Kenal dari mana? saya selalu memantau kamu. Kamu golongan apa? Yes, Iblis apa blues? yes. Jangan-jangan kamu itu tuyul. Bukan. Dan itu jangan ngaku-ngaku kamu. Iblis bukan begini bentuknya. Ya, kamu kan tidak lihat. Iblis itu halus, lembut. Ada yang halus, ada yang kasar. Tinggal siapa yang nanti digoda. Lah kamu yang mana? Ya, saya bisa menyesuaikan. Sekarang bagaimana? Kalau orangnya yang halus, ya saya halus. Saya bisikin yang bagus-bagus, yang indah-indah. Contohnya? Contohnya ya, para yang sudah merasa paling suci, yang sudah memiliki surga itu yang saya bisikin halus-halus. Maksudnya gimana itu? Ya, mereka merasa surga itu sudah miliknya. Aku mau ngopi udut, kamu tidak kamu kasih. Ya, tidak. Ambil sendiri sana kamu. Ya, saya punya sendiri. Apa itu? Ya, rokok kesukaan saya. Apa? Ya silakan dibakar apa rokok juga. Sudah. Nih pemirsa, jadi kita pun sering diintip sama iblis, termasuk penonton juga sering diintip, dibisik-bisikin ya kan? Kalau penonton itu ya ada pasukan saya yang mengintai khusus. Kamu merokok itu? Ya, Dari mana rokok itu? ya dari neraka ini. Kalau aku dari bako, ini dibuatnya sama cengkeh. Ya, itu kan manusia. Kalau kamu apa itu? Ya, ini tulang belulang. Tulang belulang apa? Manusia yang di neraka itu terbakar sampai hangus itu. Terus? Ya, saya kumpulkan jadi rokok, saya hisap ini. Oh enak. Enak ini makanan saya. Sama ini mana? Ya, enak ini kalau saya. Tulang belulang serta daging yang kering itu saya. Wah, Tak tambahi aroma. rokok kamu apa ini? Ya rokok terbako. Ya, Dah, minum sendiri kamu tujuh. Tadi ngapain kok ngintip saya? ya, kamu kan membuat acara. Cara apa? Acara untuk menguak sebuah misteri yang belum diketahui manusia. Yang tujuannya adalah meluruskan umat manusia yang ada di dunia ini. Ya udah, dasar nyoworo lah. Kamu masih iblis. Asli, Berapa umur sampean? saya udah lama. Dunia manusia berapa? Saya ya 6.000 tahun saya. Dunia manusia Ya, 6.000 tahun. Kalau di Nusantara ini di seusia manusia siapa? ya ada yang punya kapal besar itu. Bukan sudah 7 tahun itu. Ya, 6.000. 6.000. Ya, Kapal besar itu kamu tahu, sebutkan ya boleh? Sebutkan. nggak usah. Itu emang Nusantara itu emangnya? Ya, di Nusantara ini. Katanya yang dari negara sana itu yang banyak orang-orang nganu itu. Ya, mereka kan ini menjunjung negaranya sendiri bahwa Nabi itu ada di sana. Mereka ingin membanggakan negara mereka sendiri. Padahal Padahal tidak. Justru malah saya senang ketika Oke. mereka mengaku-ngaku bahwa kapal itu ada di sana. Mereka merasa bangga, mereka merasa keturunan dari beliau. kamu seusia beliau itu. Ya. Masya Allah. Nggak, berarti kamu banyak pengetahuan dong kalau gitu. Ya, jangan ditanya lagi kalau itu. Oke, aku tanya karena aku belum tahu ya kan. Ya, Iblis itu terbuat dari apa aja sih? Coba ceritakan. ada yang utama itu dari api. Terus dari perilaku manusia juga banyak. Terus? Ada hubungan dari iblis dengan iblis. Nah, itu saja. Terus kalau kamu sendiri buat dari apa? Saya langsung dari api. Dari api. Berarti kuat dong kalau gitu ya? Ya, siapa dulu ya saya hadapi. Bukan, sampean tuh loh. Ya, saya kuat. Berarti sakti ya. Kalau di luar sana saya bisa ngapa-ngapain bebas. Kalau di sini? Di sini ya terbatas saya. Lah, tadi di mana tempatmu kok bisa masuk tubuh Mas ini? Ada di atas sana saya. Atas mana? Langit 1. Lah kok bisa masuk Mas ini? Kayak apa ceritanya? Dengan doamu saya bisa masuk ke raga anak ini. Doa saya. Ya, Emang aku bisa berdoa? bisa manusia ya bisanya berdoa. Memang kamu bisa ke sana. Saya namanya doa itu hanya perintah dari Allah kan. Ya, Nah, bawa sini kamu siapa tadi? ya dengan izin beliau. Nah, kan bukan saya berarti kan? Kan, Lah iya kamu tuh itu yang bisikan halus namanya itu ya? ya, Ini bisikan halus namanya. ya. Oh, manusia itu hanya berdoa, doa itu perintah saja. Yang maksud itu kan bukan doa itu. Tapi kan kebanyakan manusia doanya tuanya ingin memenuhi nafsunya saja.
Oh, berarti kamu sini kan bukan karena doa saya, karena dia perintah. Nah, ya. makanya itu, jangan ngawur. Tak panggil Mbah ya. Ya, silakan. Mbah I. Ya. Ah, tujuan kamu kok nguping saya mau apa tujuannya? Ya, saya tidak suka saja. Terus? Ada seseorang yang mau membuka wawasan Hmm. dan memberitahu kepada halayak manusia tentang kebenaran. Semua iblis tidak suka. Kamu tahu dari mana? Ya tahu, saya mengetahuinya. Dari mana tahunya kamu? Ya, dari bisik-bisik kamu, dari uap kamu kan bisa terbaca. Saya bisik bagaimana tadi bisik-bisik? Ya, di hati kamu sudah kerontak ingin membuat acara. Kalau sekarang bisa dikatakan dakwah. Terus Dakwah kamu sekarang kan bisa melalui media seperti ini. Yang dilihat orang banyak sekali saya. enggak, kamu kok bisa tahu kayak apa ceritanya? Kamu kan jauh bilang di langit. Langit kan jauh itu jaraknya. ya. Iya, kamu bisa lihat kayak apa? Ya, enggak kan bisa mengetahui jarak jauh. Bisa begitu kah? Bisa. Anak buah saya yang ada di sini itu memberi laporan kepada saya. Oh. Saya langsung lihat ke sini. Saya pantau, saya dengarkan sendiri jarak jauh itu bisa. Oh, berarti kamu punya mata-mata di sini. Ya. Oh, jadi nguping apa yang kita omongkan atau apa begitu? Ya, laporan. Mana itu? Saya ingin lihat sendiri. Adalah orang kamu sini gitu ya. Ya. Terus setelah misalnya saya membuat acara seperti ini, itu kan dialog juga sama goib. Ya. Ada anak buah yang nguping ya? Ada. Terus setelah nguping kamu diapakan? Oleh dia diapakan itu setelah dia tahu? Ya, dilaporkan kepada saya. Ya terus? Ya, saya bertindak langsung menyebarkan pasukannya lebih banyak lagi Untuk menghalau apa yang kamu inginkan itu. saya ingin. Ya, misalkan orang melihat acara kamu di HP, saya bisik-bisikin, anak buah saya bisik-bisikin. Ah, bohong itu sesat itu. Oh gitu. Ya. Itulah kamu kalau begitu. Ya, benar. Sedangkan begini, kalau kami ini kan hanya menyampaikan saja, masalah hidayah kan Allah yang beri gitu. Gimana? Ya, benar. Iya, seumpama orang yang melihat konten seperti itu Allah beri hidayah terus dia mau bertobat ikuti yang benar, kamu marah juga ya? Ya, kalau memang itu jatah dia, saya tidak. Saya berusaha mencegahnya saja. Kalau tidak bisa, ya sudah, itu jatah dia saja. Oh gitu. Itu. Banyak orang yang sungguh-sungguh dan bersih hatinya bisa menerima hidayah ini. Gitu. Kalau masih ragu-ragu hanya ingin tahu, wah, nggak mungkin itu. Oh gitu. Terus ini, ada nggak anak buahmu yang nguping dari hasil dialog kami konten seperti itu dikasihkan sama orang-orang biar disiarkan juga tapi dengan jalur nafsu mereka, ada nggak? Ada, sebenarnya mendompleng dari wawasan yang kamu siarkan, dicetak lagi, diulang lagi, diperbarui dengan kata-kata yang lebih indah lagi, itu ada. Itu ada? Ada. Baru tahu aku. Ya. Oh, jadi itu olah anak buahmu juga? Ya, sedikit saja. Itu kan mereka juga ingin berdakwah. Tapi kekurangan bahan, ya lihat mereka mengambil mana yang bisa saya ambil. Tujuannya ingin berdakwah juga. Tapi? Ya, bisa membuat itu lebih tersebar luas lagi. Malah ya kan? Malah. Ya, terima kasih aku kalau begitu dibantu kan? Ya. Itu semua sempurna Allah. Terus ini, ada nggak anak buahmu yang memberi suatu bisikan atau maksud pada orang-orang yang katakan di Nusantara kan banyak-banyak itu para spiritualis atau apa mencari yang suka ke gua-gua terus diem. Ada Sebagian anak buah saya suruh untuk membisikinya. Tidak benar itu, sesat itu. Hajar, kirim itu pasukan ke sana. Kirim ada yang sampai sini juga. Orangnya? Ya, serangannya, bukan orangnya. Nembus? Ya, kebanyakan mental itu. Mental sekarang yang ngirim kayak apa ceritanya? Ya, seperti sakit-sakit. Terus? Seperti jamaah sini kadang sepi, itu kan ulah dari pasukan saya juga. Oh, pasukan kamu. Terus sekarang gimana kamu lihat jamaah sini? Ya, masih banyak di sini. Ingat, itu semua atas kehendak Allah. Ya, saya tahu. Makanya itu. Saya kan banyak menjalankan tugas saya. Ya, aku pun terima kasih atas gangguan dari golongan Anda, Mbah I, ya kan? Ternyata walaupun ya sekedar tontonan seperti ini, golongan Anda pun bekerja untuk menghalangi kalau begitu ya. Terus ini, aku mau tanya, saya nggak mungkin lah nyuruh-nyuruh sampean, ya kan? Ya. Saat ini ada nggak perintah untuk Anda sekarang saatnya apa? Ada. Apa? Saatnya untuk saya mengambil hak saya saja. Kamu orang yang kau bantu, kayak gitu. Dalam hal apa? Ya, bisa jadi saya adakan bencana di suatu daerah. Bisa jadi saya ambil itu
roh sukma mereka yang pernah saya bantu. Mm-mm. Saya ambil kembali harta-harta mereka yang sudah saya berikan. Ya, diantaranya itu. Selama ini Anda bantu bidang apa? Saya banyak tinggal permintaan manusia. Saya bisa melayani. Oh, luas sekali kalau Luas. begitu. Ya. Berarti anak buahmu yang bekerja, Ya. ada yang bagian kekayaan, Ya. dan keilmuan, Ya. ada bagian yang lain itu Ya. bawaan kamu juga. Ya, Oh, sangat banyak sekali kalau gitu ya. ya. Tinggal nafsunya apa? Oh, Anak buah saya kerjakan. Terus ini, kalau boleh aku tahu, sekarang ini di dunia kan baru kekacauan kan? Ya, Ada bencana banjir, huru-hara antar manusia, itu suatu hal yang nggak dibayangkan terjadi. Itu kalau versi sampean apa itu, Mbak I? itu ya versi saya. Memang saat-saatnya saya mengambil jatah saya dengan membuat kekacauan, kerusuhan. Ya, yang dunia ini morat-marit, bahkan bencana, perang di mana-mana. Itu olah saya. Olah kamu. Saatnya saya mengambil jatah-jatah saya dari ruh sukma manusia yang pernah saya bantu, yang pernah saya dari kekayaan, kewibawaan, dan apa yang mereka inginkan dari keselamatan juga saya yang pernah saya bantu, saya ingin mengambil. Oh, pokoknya seperti duniawi kamu Ya. ambil gitu. Nah, setelah kamu ambil semua, itu saatnya. Terus apa yang setelah itu terjadi? Saatnya nanti jika jatah-jatah saya sudah saya ambil, semuanya akan diperbarui dengan tatanannya lebih bagus lagi. Kamu tahu itu juga ya, Mbak I? Ya? Tahu, memang rute jalannya memang seperti itu. Ada saatnya saya mengambil jatah-jatah saya, dan ada saatnya nanti ketika dunia ini dibangun kembali, saya sudah tidak menghiraukan lagi. Oh, memang begitu jalannya ya? Memang ceritanya Sudah seperti sudah itu. kehendak Allah begitu ya? Terus dari apa yang kamu omongkan juga banyak orang yang memberitakan bahwa saat ini ada pemutihan bumi, dunia, tapi di luar jalur kami. Itu apa yang bisa kamu sampaikan? Ya, itu mereka terpengaruh dengan bisikan-bisikan saya juga. Oh, Seolah-olah mereka itu sudah menjalankan hal yang benar. Padahal itu arahan saya yang kasih tahu. Jalankan ini, jalankan ini. Jadi ada juga ya, Ada. mereka yang tahu tentang arah dunia ini mau kemana, sekarang mau ada pemutihan Saya itu. mengetahuinya, karena itu wawasan itu dari saya. Oh, saya ada ya? kasihkan pengetahuan, tapi tidak persis apa yang sebenarnya. Oh. Mereka hanya mengetahuinya, menjalankannya. Padahal itu sebuah rencana dari saya, yang akhirnya itu menambah pundi-pundi buat saya, menambah hasil buat saya, ruh sukma mereka, maka malah lebih banyak yang saya ambil. Jadi itu juga ada orang-orang yang bercerita, ada yang soal ramalan, soal apa-apa itu kamu yang bisiki. Itu memang dari saya. Saat ini katanya kamu suruh ngambil opah, ya kan jelas tugas kamu ya kan. Sudah. Tapi sebelum kamu keluar, bersihkan dulu anak buahmu di sini. Bersihkan ya. Bersihkan dong anak buahmu di sini, bikin lampu kamu kan. Bersihkan semua. Pasukan saya yang ada di sekitar sini, bersihkan energi negatif dari iblis-iblis yang mengganggu dunia. Anak buahmu semua. Bersihkan. Kalau bohong selesai kamu nanti. Ini juga perintah dari beliau masuk Allah. Saya tahu tidak. Kalau kau bersikunya apa ya? Saya laksanakan. Di sana keluar. Terima kasih keluar. Baik, saya pamit dulu. Bertugas yuk. Laksanakan kebersihan. Pamit dulu. Allah. Des. Ending. Emang kerasa toh? Lampu gelap-gelap gitu. Ada yang nguping. Mungkin kita juga main-main gini aja Pak ya, enggak apa-apa. Mata itu udah aturan main dari Allah kan gitu. Bija meraganya dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah tentang sosok manusia yang diberi tugas untuk kembali ya Allah. Saya mohon kalau diizinkan ya Allah, hadirkan yang benar. Kalau nggak diizinkan, tidak usah ada goib yang datang ke sini ya Allah. Saya mohon. Bismillahirrahmanirrahim, dia izin. Goib yang tahu tentang gelar seorang yang bertugas untuk meluruskan arah kehidupan manusia ini, datang ke sini, masuk ke rumah saya ini, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pendompleng, ataupun seperti pengganggu langsung dilempar dari masuk ini. Betul Anda yang asli, yang diizinkan dan bercerita, sama datang ke sini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kalau kau bohong, pecah kepalamu dengan pedang ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wallah. Waalaikumsalam, maaf saya kurang sopan. Sebelum kita banyak bicara, tolong dibersihkan dulu tubuh ini sehingga nanti tidak ada penyusup yang berinfeksi palsu. Silakan bersihkan semuanya. Iya, tolong bersihkan kepalanya itu. Aku pengen nanti. Sudah ringan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat datang ke tempat saya. Kurang sopan. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah Anda tak suguh gak mau kan? Tidak usah. Suguhnya sholawatan aja ya. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Saya boleh merokok sama ngopi? Silakan. Kalau dunia manusia nyata ini, saya biasanya ngobrol sama kopi biar enak. Ya, Karena aku ini pelupa. ya, tidak apa-apa. Kalau saya salahkan ya, saya nggak tahu, nggak ingin tahu soal sampean lah. Cuma ingin tahu tata cara bagaimana, dari mana kok bisa masuk untuk teman saya ini. Ya, salam dulu. Itu sudah izin apa? Ya. Tadi saya disuruh di sini. Ya, sebetulnya sudah menunggu. Karena dari niat kamu itu ingin membuka sebuah rahasia yang bersinggungan dengan beliau. Oh. Maka sayalah yang diutus. Oke, terima kasih. Kalau begitu, sebelum saya berdialog panjang lebar, saya mohon saat ini kisi gelar di alam gaib sudah terkenal. Ya. Nah, ini saya berusaha mengisi ke arah manusianya. Kalau kemarin sudah muncul gelar dari timur, gelar Imamul Aulia, waris para nabi sudah ada. Sebutkan gelar di manusia yang seolah-olah apa itu yang berhubungan sama pengembala. Oke, paham saya ya? Nah, sebutkanlah itu. Karena begini Mas, sekarang ini kan nyata, dan aku pernah mendengar sendiri bahwa apa yang dipelajari oleh manusia itu sekarang sudah banyak dibelokkan dan ditipu oleh iblis. Ya. Padahal aku sebagai manusia ini juga dapat pelajaran bahwa sesungguhnya Allah, jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Nah, Ya. karena banyak tipuan itulah, maka esensi untuk menghamba kepada Allah itu banyak yang terselewengkan. Sehingga kenyataannya sekarang ini justru malah banyak orang menghambakan pada dunia. Ya. Termasuk aku dulu juga begitu. Itu perbuatan baik, tapi rentannya minta enak di dunia, kan begitu. Ya. Nah, jadi Banyak. tidak, jadi melenceng jauh dari hakikat Allah dan manusia, kan begitu. Ya. Kemudian saya pernah juga dialog dan mendengar langsung bahwa sesungguhnya manusia ini bukan penduduk bumi ini, tapi asli penduduk surga. Ya. Dengan tanda nyata buktinya apa? Kalau kita mau makan di bumi ini harus diolah dulu. Ya, itu. Nanam padi, jadi gabah, jadi beras, dimasak, baru dimakan. Nah, itu berarti kan bukti nyata bahwa manusia ini bukan penduduk bumi, kan begitu. Ya, benar. Nah, bumi ini tempatnya kambing, kerbau, langsung dimakan, kan begitu. Nah, itu contohnya. Tapi untuk menuju ke arah pulang sana juga banyak jalan yang dibelokkan oleh iblis. Nah, dan alhamdulillah kemarin juga ada pesan juga, ternyata ada sosok manusia yang tugaskan itu Imamul Aulia. Nah, sekarang saya ingin tanya jadi segi Mas yang datang ke sini, ya. Ya. Kami manusia ini berusaha sadar, ingin kembali kepada hakikat penciptaan manusia dan ingin kembali ke alam kami sebenarnya di sebelah sana. Nah, ternyata walaupun sudah belajar kemana-mana, ya kan, banyak dibelokkan, kan begitu. Pada nyatanya pun sekarang banyak bentrok dunia ini antara manusia saling menfitnah, saling marah-marahan, ya, saling kelahi. Nggak patut itu sebenarnya itu. Adakah kira-kira sosok manusia yang ditugaskan untuk mengarahkan bagaimana manusia ini dan apa yang berbuat? Saya mempada Allah dan izin beliau masih datang ke sini, silakan. Aku yakin masih dibekali tentang siapanya benar, ya. Ya. Silakan diceritakan dengan jelas, monggo Mas, silakan. Ya, sosok yang kamu harapkan itu ada di dunia. Ada.
beliau meneruskan semua ajaran yang telah dibelokkan. Ya. Dari carut marutnya dunia ini, dari salah langkahnya manusia-manusia di dunia ini, maka beliau hadir untuk meluruskan dan membenarkan sebenarnya kemana arah manusia sebetulnya. Karena manusia di dunia ini, di akhir zaman ini, banyak yang tersesat. Mereka seolah-olah sudah menjalankan sesuatu hal yang benar, padahal itu masih salah langkah. Memang mereka sudah menjalankan ajaran Islam, sholat 5 waktu, puasa, zakat, mereka sudah melaksanakan. Tapi yang mereka lupakan adalah hakikatnya. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang manusia lakukan itu? Kemana nanti kembalinya manusia itu? Sudah banyak yang melupakan. Maka hadirlah beliau ke dunia ini untuk membenarkan, meluruskan, dan menunjukkan jalan kemana seharusnya manusia kembali. Maka di dunia manusia ini, beliau menggunakan nama yang disematkan pada dirinya, Bocah Angon. Terus ya? Yang namanya Angon itu kan memberikan arah, memberikan jalan kemana harus melangkah pulang. Setelah mereka bertebaran di dunia ini yang luas ini, ada seorang pengembala yang harus membawa pulang gembalaannya ke tempat yang sebenarnya. Kemana harus gembalaannya pulang itu harus diarahkan, dituntun, diarahkan. Jika salah jalan diingatkan, baik halus maupun kasar. Beliau itu mengarahkan dengan lemah lembut, dengan contoh yang baik, dengan pelajaran yang tidak selalu menyulitkan, mudah diterima, tidak memberatkan, tidak neko-neko, tidak usah banyak berteori. Jika mau ya ikuti, jika tidak ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Jika mau ikut ya pastinya akan selamat sampai tujuan kemana seharusnya mereka akan pulang. Ya, disinilah peran beliau sangat penting di akhir zaman ini. Membenarkan dan mengarahkan manusia ke arah yang benar, ibadah yang benar, menghamba pada Allah dengan adab dan tata cara yang benar. Apa yang harus dilakukan manusia itu, tidak usah menggebu-gebu banyak-banyak amal yang terlalu banyak sekali, wirid-wirid yang terlalu banyak sekali, seolah-olah dia sudah mempunyai surga, seolah-olah amalan dia sudah benar, sudah pergi kemana-mana, ibadah kemana-mana. Mereka tunjukkan kepada manusia banyak, saya sudah pernah pergi ke sana, saya dijamin surga, saya sudah mengamalkan atau menghafalkan kitab suci, saya sudah dijamin surga. Padahal itu pemahaman yang keliru. Harusnya manusia itu berbenah diri. Ibadah seperti apa yang bisa diterima oleh Allah? Jika sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah, ya mustahil ibadahnya akan diterima. Tapi secara kewajiban manusia sudah beribadah, ya sudah, kewajibannya sudah gugur. Tapi nyampe atau tidaknya itu, ya wallahu a'lam. Itu tergantung pada hati manusia masing-masing. Ya, seperti itu. Oh siap, oke. Terima kasih Mas. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, saya boleh mengulang sedikit ya? Ya, silakan. Kalau aku salah, itu salahkan Mas. Ya. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, saya berusaha memahami bahwa benar ternyata tadi saya mengatakan bahwa manusia ini bukan penduduk bumi asli, kan gitu. Harusnya akan kembali ke tempatnya yang hidup di surga sana. Ya. Ini Mas mengatakan adanya sosok yang pengembala yang harusnya membawa pulang gembalanya ini untuk kembali ke surga, begitu? Ya, betul. Tadi Mas mengatakan sebagai sang bocah Angon itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu ada ternyata. Ada. Oh. Terus ini, tadi Mas mengatakan sekarang simpel tampil sebut bocah Angon aja ya. Silakan. Jangan marah Mas ya. Tidak marah itu sebut begitu ya. Sudah diizinkan. Jadi izinkan ya. Sang bocah Angon ini untuk membawa pulang gembalaannya kembali ke surga itu dengan cara mengajarinya dengan cara lemah lembut,
Ya. Nah, tidak memaksa. Ya. Yang mau monggo, tidak monggo. Ya. Nah, kemudian terus caranya mengajari dengan cara praktek langsung ibadah yang benar. Hakikat begitu. Ya. Tidak perlu banyak amal yang muluk-muluk begitu. Tidak perlu amalan yang banyak-banyak. Oh, Tetap sholat 5 waktu. 5 waktu terus? Puasa Ramadan seperti biasa. Zakat fitrah seperti biasa. Sedekah semampunya. Itu saja. Dengan amalan wirid yang simple, sebetulnya tidak banyak. Itu terserah di hati mereka. Mau dikatakan banyak ya tidak, mau dikatakan sedikit ya tidak. Tapi kalau hati mereka sudah jernih, ingin kembali kepada Allah, ya dengan bahagia dan senang untuk melaksanakannya setiap hari. Dari apa yang Mas ucapkan juga tadi ini, sholat waktu, puasa Ramadan, itu kan banyak sekali dunia ini. Banyak. Bahkan ada kelompok-kelompok yang bodohnya mewah-mewah, yang kerjaannya hanya melulu itu aja. Ya. Apa yang bisa Mas sampaikan soal itu? Soal amalan-amalan yang terlalu banyak, ibadah yang terlalu banyak, itu kan menuruti nafsunya saja. Dia ingin menunjukkan dirinya, saya sudah ibadah banyak sekali. Ingin diagung-agungkan bahwa saya adalah seorang abid, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa. Yang ahli-ahli ibadah itulah ditujukan kepada orang banyak. Inginnya ya biar bisa dicontoh, ingin memberikan teladan kepada orang banyak. Tapi bukan semacam itu ya yang diperlukan oleh orang banyak. Ya niatnya memang baik, memberi contoh ibadah, sedekah, zakat, ya baiklah. Tapi kan dia tidak tahu secara hakikatnya itu seperti apa. Untuk apa? Kalau dia ingin bersedekah, ingin dilihat orang banyak, ya bisa dipertanyakan. Memang kita siarkan sedekah agar memberi contoh orang baik, orang banyak untuk mau melaksanakan itu. Tapi ya jangan terlalu berlebih-lebihan. Sewajarnya saja dikabarkan kepada manusia banyak. Sedekahlah. Jangan terlalu membesar-besarkan apa yang mereka kerjakan tentang sedekah, tentang puasanya, tentang ibadahnya, seorang abid. Bahkan ada yang mengaku itu. Bukan semacam itu. Beliau itu menyontohkan hal yang simpel-simpel saja, sedekah semampunya. Ya, sholat sewajarnya. Pikiran tengah malam, itulah yang beliau ajarkan. Jadi boleh saya kata, jadi kalau begitu sama pelaksanaannya antara yang kebanyakan orang laksanakan, cuma ada perbedaannya apa itu antara sama perbedaannya apa dengan apa? Bedanya adalah hakikatnya yang belum mereka temukan. Hakikatnya. Kalau syariat itu jelas sama ya. Sama. Tapi beda hakikatnya begitu. Ya. Oh iya, tadi aku lupa Mas mengatakan bahwa sosok Bojangon ini mengajarkan ibadah benar syariat maupun hakikat begitu. Ya. Saya ngopi dulu Mas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini Mas, mudah-mudahan Mas jadi untuk menjawab ya. Nah, dari mengatakan bentuk syariah sama, hakikatnya berbeda. Kalau menurut Mas ini, sang bocah Angon ini dalam menyampaikan suatu ajaran itu adakah semacam kurikulum atau tahapan-tahapan tertentu sehingga timbul perbedaan yang nyata antara kebanyakan yang sudah ada di dunia ini sama yang tadi ini yang mengajak penggembalaan kembali ke surga. Berceritakan. Perbedaannya ya sedikit saja, tentang pikiran saja itu saja, tentang syariat sholat, semuanya sama, tidak banyak perbedaan. Sholat tengah malam ya seperti itu, biasa, rakaat cukup, pikiran sampai tertidur, gitu saja. Kalau bisa ya sempurna, ya tidak banyak perbedaan. Kalau mereka yang membuat perbedaan itu ya ada golongan-golongan lain ya, syariat-syariat yang ditambah-tambah itu ada. Gitu. Ingin lebih dekat dengan Allah, padahal itu malah melenceng. Kan ada yang sholatnya ditambah-tambahi. Ada itu. Ada ya. Ada. Ya. Terus ini Mas,
dari apa yang Mas sampaikan tadi ini, saat ini sosok-sosok yang mengikuti, yang sudah mendapat kepahaman tentang apa yang disampaikan oleh Bocah Angon itu sekarang keadaan di dunia ini bagaimana mereka? Sudah banyakkah atau masih sedikitkah? Sudah banyak orang tahukah atau masih tersembunyi? Ya alhamdulillah sudah banyak orang tahu. Sebagian di Nusantara ini ada yang mengetahui, sudah menjalankannya dan sudah mengikuti. Lambat laun nanti akan bertambah banyak lagi, bertambah lagi dan bertambah lagi. Memang sekarang belum sebanyak yang seperti organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu. Oh. Belum. Hanya masih sedikitnya saja. Belum 10%. Sudah ada ya. Sudah ada. Itu sudah membuat perubahan di Nusantara ini. Efeknya sangat terasa. Dengan apa amaliyah yang mereka jalankan sudah benar sampai ke Rasulullah. Itu sedikit banyak membawa energi positif di Nusantara ini. Masya Allah. Nusantara ini. Yang seharusnya ada bencana besar itu bisa terhindarkan. Oh gitu. Ya, itu karena rasa sayangnya Allah kepada Nusantara ini, yang seharusnya itu ada bencana besar bisa ditunda atau bahkan sampai dihilangkan. Tidak jadi. Oh, jadi sudah ada beberapa orang yang sudah mengikuti arahan si Bocah Angon tadi ini, sehingga berdampak nyata Nusantara ini ya semula harusnya banyak bencana berkurang begitu. Iya, benar. Oh, itu sekarang ini manusia-manusia itu sudah bisa dilihat oleh orang umum atau nggak ada yang tahu siapa orang-orangnya? Masih belum bisa dilihat oleh orang umum. Masih dirahasiakan. Adanya sedikit saja yang ketahui di masyarakat umum. Ya, yang contohnya ya yang sering didatangi itu untuk minta kesembuhan. Hanya itu saja. Dan masih banyak yang dirahasiakan. Pengikut beliau. Tidak kelihatan di masyarakat umum ya sama saja seperti masyarakat yang lain. Tidak ada bedanya. Bedanya adalah amaliyah yang mereka laksanakan sudah benar itu saja. Nanti kalau sudah saatnya terbuka, semua orang akan mengetahui bahwa dia sudah mengikuti di jalan beliau, sudah mengikuti amaliyah dari beliau. Nanti akan terbuka sendiri. Dan semua akan berbondong-bondong ingin belajar. Oh, jadi kalau begitu mereka masih piningit kalau begitu? Masih. Allahu Akbar. Jadi baik Bocah Angon sendiri apapun yang ikut itu masih piningit semua sekarang. Masih. Jadi boleh bilang sekarang nih ya dibilang seperti itu mereka itu. Ya, mereka itu. Allahu Akbar. Mereka masih digembleng dengan dirinya masing-masing. Dengan keadaan yang macam-macam. Ada yang kesusahan, ada yang kekurangan, ada yang serba macam-macam lah dengan cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Tapi dengan keteguhan hati mereka ikhlas, mereka senang, malah bahagia. Setelah mengikuti amaliyah dari beliau, orang-orang itu terasa tentram hatinya, bahagia menerima keadaan apa yang di dunia ini, walaupun berat, walaupun terhina, itu mereka senang dan bahagia. Tidak ada bedanya, entah itu ada atau tidak yang mereka bahagia, punya uang atau tidak yang mereka bahagia. Bedanya di situ. Beda kalau belum mengikuti ajaran dari beliau. Isinya ya gelisah, resah. Semua dunia ini terasa sempit saja, padahal dia sudah berkecukupan uang banyak, harta melimpah, tapi hatinya masih sumpah. Itu bedanya. Walaupun mereka sudah beribadah, jungkir balik, tetap terasa gelisah di hatinya. Ini berbeda dengan yang para piningit tadi itu ya? Beda. Tidak kelihatan di masyarakat itu. Mereka itu seperti orang rendah saja, orang yang malah dihinakan di masyarakat. Tidak kelihatan di masyarakat dan tidak dianggap siapa-siapa malah. Dan itu ada. Ada. Lah katanya piningit, lah kok Mas bisa melihatnya? Saya kan bisa melihat. Oh, jadi kalau gue bisa melihat ya, bisa. Bahwa ini sebenarnya para piningit itu ada ya? Ya, apalagi saya, yang iblis-iblis saja bisa melihat. Allahu Akbar. Terus ini, saya mencoba mengulangi. Jadi sang Bocah Angon ini kalau begitu secara simpel tuh mendidik para hadirin piningit ya untuk beribadah yang benar syariat menurut hakikat, menggembleng diri mereka, yaitu walaupun sekarang di mata manusia mungkin susah, mungkin kekurangan, tapi bahagia ini begitu.
Ya, Ya. Kira-kira kok sampai ditempa dengan hal yang begitu berat, ya? Adakah sesuatu hikmah yang akan diambil nanti? Kok mereka digembleng dengan keadaan yang seperti itu? ada. Apa maksudnya? Itu memang tujuan Allah untuk mengundang mereka. Sejauh mana ketabahan mereka untuk menerima pemberian dari Allah, entah itu senang, sedih, kekurangan, maupun dihinakan. Itu mereka masih kuat bertahan apa tidak. Jika mereka masih teguh bertahan dan istiqomah menjalankan amaliyah beliau, maka itulah orang-orang yang terpilih nantinya. Mereka siap untuk menebarkan dan berjuang memperluas apa yang harus disebarkan luas, yaitu memberikan pemahaman kepada manusia banyak, menuntun kepada manusia banyak, kemana arahnya yang harus dituju, itu saja. Beliau adalah wakil-wakil dari beliau yang nanti akan berjuang di seluruh Nusantara dan dunia nanti. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Terus ini, kebanyakan orang di luar sana, ya, entah bagaimana mereka bercerita bahwa satu piring itu harus sakti, begini-gini gitu. Ya, itu Kira-kira sang bocah Angon ketika mendidik para satu piring ini didik ilmu kesaktian kah atau didik hal yang lain? tidak. Gimana? Beliau sang bocah Angon tidak memberikan tentang kesaktian, keilmuan, tidak. Ya, ibadah sewajarnya saja. Ya. Sewajarnya, semampunya, dengan keikhlasan hati, dengan arahan yang benar, dengan mendengarkan apa yang gurunya perintahkan, dilaksanakan saja. Semua itu akan mengalir tentang keilmuan, entah yang dianggap orang itu sakti, itu otomatis akan disandang oleh Satria Piningit itu. Tidak usah mencari dengan bertapa atau berpuasa yang lama atau semedi, tidak perlu. Dengan benda-benda pusaka, tidak perlu. Mereka akan menyandang semua senjata yang mereka perlukan, akan dikasihkan dengan sendirinya, dengan mengikuti arahan beliau, ibadah yang benar, sampai hakikat, membersihkan diri dan lain-lain, itu maksudnya. Ya, dengan menjalankan amaliyah yang benar, ibadah yang benar, semua piranti yang nanti akan diperlukan itu disediakan. Allahu Akbar. Piranti untuk bertugas di nyalam nyata nanti, baik sarana secara nyata maupun sarana secara gaib akan disediakan. Terus ngomong-ngomong Mbah, insya Allah udah masuk lah yang tujuan, ternyata ada sang bocah Angon yang ingin membawa kembali gembalanya ke surga, begitu ya, dengan cara seperti itu. Dan saat ini sudah ada yang sudah beliau ajari, dididik oleh beliau, yang naik piningit itu ya. Aku bila satu piningit nanti orang benar-benar kepalanya tinggal dia. Terserah mereka yang merasa. Oh gitu ya. Tidak semudah itu menjadi satria piningit. Aku mau tanya apa ini? Kalau boleh jawab Mas ya. Nah, kira-kira tadi mengatakan saatnya kemunculan tadi itu, berarti kan berwujud di alam nyata, boleh ketahui oleh orang umum, jika ada banyak orang umum yang bergabungan begitu. Kalau aku pribadi mengatakan mereka inilah pengikut yang KW istilahnya ya, bukan yang asli. Karena dan udah enak, ikut yang gampang. Wah ikut saya enak, itu bilang KW lah, KW 2. Yang KW 1 ini kan tersembunyi ini, piningit. Kira-kira masih lama kah itu? Ya tidak lama lagi, nanti setelah Gonjang Ganjing Dunia Nusantara ini sudah selesai ya kan. Gonjang Ganjingnya masih lama dah ini Mbak. Ya ditunggu saja, tidak usah ingin tahu. Aku usil orangnya, karena aku nih, maaf nih, cara manusia kadang mungkin juga tugas di alam itu gitu loh, capek, kasihan teman-teman saya, paham ya? Walaupun itu udah resiko tugas, tapi manusia kan boleh mendoakan Mas ya. Udah teman-teman saya diberi kekuatan semua, karena udah saya dengan Allah. Tapi alhamdulillah banyak berkurang lah dari itu tinggal nanti. Karena energi positif yang sering kamu tebarkan itu sudah mengurangi banyak. Subhanallah walau alam bisawab, itu semua kehendak Allah. Mas, sebelum Anda masuk ke sini tadi ada goib yang tak tarik kan gitu. Bisa nggak Mas cerita? Siapa itu tadi? Itu iblis yang di langit sana. Ya itu memang ulah iblis, memang selalu ingin menggoda manusia, ingin menyesatkan manusia, ingin menghalangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu memang iblis ingin menghalangi dan senang menghalangi. Sudah watak dia memang begitu. Sudah tugasnya. Tidak usah kamu
Siap, Insya Allah. nggih. Insya Allah mudah-mudahan kami diberi kepahaman semua itu dan Allah menyelamatkan kami semua dari Kamu gangguan malah iblis. senang jika diganggu iblis. Insya Berarti Allah. saya sudah di jalan yang benar. Wallahu alam, nggih. Amin, amin beri istiqomah. Nah, sekarang di mana tadi mereka itu? Yang mana? Ya tadi? Yang iblis. Ya sudah bekerja tadi. Sudah bekerja ya. Masukannya untuk mengambil jatah-jatahnya. Nggih, terima kasih Mas. Sebelum sampai kita berpisah, adakah yang bisa Mas sampaikan pada kami semua di sini? Ya, simpel saja. Selalu istiqomah dan semangat. Insya Jangan Allah. sampai kendor. Amin. Walaupun itu banyak kendala-kendala, baik dari materi, baik Amin. dari waktu yang sempit. Amin. Selalu saja amalkan amaliyah dengan benar, Amin. istiqomah itu saja. Tidak usah neko-neko, tidak usah berat-berat. Harus ini, harus itu, ya nggak usah. Siap. Itu saja sih. Siap, mungkin. Jadi saya tidak usah memberi pesan yang banyak-banyak. Siap, mungkin. Terima kasih Mas. Silakan kembali di mana saya nggak tahu. Saya takut. Tidak usah zakat-zakat. Saya takut kalau timbul sing aneh-aneh kan. Ya, tidak usah. Terima kasih atas kehadirannya. Semua atas kehendak Allah. Aku manusianya dibentuk berdoa. Dan kebetulan sudah sambung ke beliau ya izin beliau kan begitu. Ya. Mas dari sini kalau mikro sopan maafkan kami semua. Ya, tidak. Silakan kembali Mas Baik, tugas. saya ini dulu kami. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sejuk Pak. Ya. Sejuk. Waduh. Pemirsa, demikian dialog kami konten kali ini dengan makhluk gaib yang masuk ke Mas Yuliono. Maaf tadi ada 2 season. Yang pertama dari golongan iblis yang ternyata sering menguping dan tahu kita. Kemudian yang kedua golongan silakan disimak yang menyampaikan bahwa saat ini dengan carut majunya ini ada sosok yang memang diperintah oleh Allah untuk mengejak kembali manusia ini kemana sebenarnya. Kalau ingin paham silakan disimak. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditentukan, dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu benaran itu mutlak dari Allah datangnya karena Allah, banyak kekurangan, banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah bermanfaat, ada cerah cahaya di hati kita. Apabila sudah ada sedikit cahaya, silakan bergerak kemana untuk menyalurkan daripada cahaya yang ada sedikit itu diperbesar, mudah bermanfaat seperti apa yang kita alami di sini Mas Yuliono sekeluarga, saya sekeluarga. Tidak usah neko-neko, ya seperti sewajarnya kita manusia ikuti jalur yang benar. Memang panas rasanya karena melawan nafsu kita sendiri kan Pak. Yang kita lawan itu nafsu kita sendiri yang bikin berat. Itu makanya itu sering adanya kita jamaah pikiran untuk saling menguatkan, sering diruqyah agar yang bisiki jelek-jelek dikeluarkan kan begitu. Gitu aja kadang masih ada yang membelot. Ya itu sudah, itu pun sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.